sehat, mungkin nggak itu terjadi gitu ya. Karena setenang itu, perfect, tenangnya, seolah-olah dia punya ilmu spiritual yang bagus lah ya untuk penerimaan dan lain sebagainya. Ingat bahwa manusia adalah manusia, tidak bisa menjadi sosok setengah dewa gitu ya, menerima semuanya dengan lapang dada. Seorang manusia juga punya namanya otak reptil, rasa kecewa, hasrat yang mungkin bertumpuk, kecewaan ini. Dan di sini sepertinya kan kasih energinya itu flow gitu loh, memang kayak terkondisikan gitu loh. Iya. Ini kita nggak menuduh siapa-siapa, artinya di sini ada indikasi-indikasi itu. Kalaupun itu terjadi natural dan ini netral, biasanya lebih akan terpukul gitu. Benar. Ini enggak. Pakar psikolog soroti kasus kematian putra Tamara Tiasmara, Dante Halifa Pramudio alias Dante yang meninggalkan banyak kejanggalan. Putra semata wayang Tamara Tiasmara dengan mantan suaminya, DJ Angger Dimas meninggal dunia pada Sabtu, 27 Januari 2024, lalu. Bocah laki-laki berusia 6 tahun tersebut meninggal dunia diduga akibat ditenggelamkan oleh Yuda Arfandi, yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara. Menanggapi hal tersebut, psikolog Wiwik Anggraini pun turut memberikan komentarnya, dikutip dalam YouTube Cukmi Cumi, Minggu, 18 Februari 2024. Wiwik menilai mental yang dimiliki oleh kekasih Tamara Tiasmara tersebut tidaklah sehat. Yang dibunuh ini kan anaknya pacarnya, dan dia punya hubungan asmara kan gitu. Dari situ aja sudah dikatakan secara mental tidak kuat gitu loh apalagi sehat, ujar Wiwik. Tak hanya itu, Wiwik juga beranggapan aksi Daria tersebut tak dilakukan seorang diri. Menurut Wiwik, aksi pembunuhan itu berkemungkinan besar terdapat adanya campur tangan dari pihak lain. Nah di sini juga nggak mungkin nggak ada intervensi dari dalam ini menurut Kesia, sambungnya. Secara yakin, Wiwik menilai aksi yang melakukan penenggelaman dengan rapi tersebut, tak mungkin dilakukan seorang diri tanpa adanya rencana dari pihak lainnya. Tapi dari sudut pandang mental nggak ada sih mental yang sekuat itu, setega itu, siapa ya binatang itu yang membunuh anak kecil. Kalau benar-benar tidak ada intervensi dari dalam menurut saya seperti itu, Wiwik heran. Sementara soal raut wajah tenang Tamara saat kehilangan sang anak, Wiwik pun berasumsi terdapat rencana yang sebelumnya sudah dirancang. Orang-orang pada komplain tentang kenapa ekspresinya setenang itu mungkin enggak terlihat panik kan gitu ya. Bisa jadi dalam kondisi ini mungkin ada berapa yang sudah ada direncanakan mungkin sampai ekstrim kayak gitu, jelasnya. Secara belak-belakan, Wiwik menilai raut muka Tamara pun tak menggambarkan rasa kehilangan. Bahkan ini kita coba lihat dari senyumnya aja kayaknya bukan menandakan bahwa dia itu kehilangan yang seperti apa gitu ya. Itu matanya juga enggak sebam sama sekali, terangnya. Sehingga, Wiwik menyimpulkan bahwa hubungan ibu anak ini sebelumnya sudah tak harmonis seperti pada umumnya. Mengingat, Tamara merupakan single parent yang sudah lama bercerai dengan Angger Dimas. Artinya bisa jadi memang sebelum ada peristiwa itu dia sudah mulai enggak nyaman dengan hubungan si anak sama ibu. Mereka enggak harmonis dalam hubungan ini, bisa jadi seperti itu karena kan kasusnya divorce juga ya, ucapnya. Tak hanya meninggalkan luka batin bagi anak, namun kasus perceraian yang umumnya terjadi juga membekas pada pasangan yang bercerai. Di mana kasus divorce itu akan meninggalkan luka batin bagi si pelakunya. Artinya ibu bapaknya ini loh si pasangan ini gitu loh artinya ketika dia dalam kondisi habis divorce itu menurun ya, sambungnya. Dengan kata lain, Wiwik menjelaskan imbas dari perceraian tersebut bisa dapat mengubah kepribadian seseorang secara drastis. Yang tadinya tidak seperti itu jadi seperti itu gitu ya, yang tadinya hal yang mungkin lebih ke positif kok ternyata melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari kebiasaan dia ini. Sebenarnya pengaruh sekali jadi identifikasi dari stres ke depresi itu sangat susah, pungkasnya. Diketahui, Dante meninggal dunia di kolam renang Taman Tirta Mas, Palem Indah, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Dante meninggal usai kekasih Tamara, menenggelamkannya sebanyak 12 kali dengan durasi waktu berbeda. Nama Tamara Tiasmara kini terseret dalam kasus pembunuhan anaknya, Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante. Perlu diketahui, Dante dibunuh oleh Yuda Arfandi kekasih Tamara Tiasmara.
Namun, saat ini Tamara Tiasmara justru dituding ikut terlibat dalam kasus penenggelaman Dante di kolam renang. Sahabatnya, Soraya Rashid pun membantah bahwa Tamara Tiasmara melakukan hal itu. Soraya Rashid percaya bahwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan kepada Dante. Soraya menilai apa yang dilakukan Yuda adalah sebuah kejahatan. Cuma ini menurut pengakuannya Tamara emang dari pertengahan tahun kemarin sampai sekarang itu gak pernah ada berantem lagi. Emang sebelumnya mereka sering berantem tapi pas dari pertengahan tahun kemarin sampai tahun ini gak pernah berantem makanya ya memang sering berenang bersama, ujar Soraya. Namun, Soraya mengatakan bahwa tidak mungkin Tamara melakukan pembunuhan kepada anaknya. Pasalnya, Tamara sangat berhati-hati dalam menjaga anaknya, terutama memilih pengasuh anaknya. Karena susternya itu sering ganti-ganti. Susternya itu, Tamara tuh sangat picky dan sangat lebay banget sama suster atau yang ngurusin Dante gitu, kata Soraya. Tamara memperlakukan Dante seperti bayi meski sudah berumur 6 tahun. Bahkan, Tamara bisa langsung memecat pengasuh jika tidak melakukan prosedur merawat Dante yang sudah ia tetapkan. Terus habis itu dikiranya mereka lagi survei tempat pembunuhan kali gitu kan. Tapi enggak, emang Tamara itu orangnya selebay itu yang tadi aku bilang kayak playground aja bisa dia survei dulu kok gak cuma kolam renang, ucap Soraya. Jadi, keterlibatan Tamara tidak mungkin terjadi lantaran sahabatnya itu sudah periksa kolam renang. Lalu, muncul tudingan soal pembunuhan itu lantaran asuransi. Soraya menegaskan bahwa tudingan tersebut adalah fitnah. Sebab, asuransi Dante sudah lama tidak dibayar oleh Tamara. Nah bahkan terakhir Dante dirawat itu berapa hari ya? Dirawat terakhir pokoknya sebelum dia pergi itu dirawat dia ngeluarin uang sendiri gak pakai asuransi karena asuransinya mati, tutur Soraya dikutip dari kanal YouTube Ngobrol Asis pada Minggu, 18 Februari 2024. Dalam perkara ini, Dante anak dari Tamara dan mantan suaminya Angger Dimas, diduga dibunuh oleh Yuda Arfandi, 33 tahun, di kolam renang Palem di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada hari Sabtu, 27 Januari 2024, lalu. Kekasih dari Tamara itu diduga membunuh Dante dengan cara membenamkan korban ke dalam air sebanyak 12 kali dengan dalih melatih pernafasan dalam berenang. Namun gerak-gerik mencurigakan Yuda saat melatih renang Dante terekam di kamera pengawas atau CCTV di lokasi kejadian. Yuda telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Akibat perbuatannya Yuda dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup.